Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'da. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang selalu kita ikuti mauidhah hasanahnya, sahadat perempuan bangsa, pemirsa yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini bisa mengangkat derajat kita kepada derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu derajat muttaqin. Sahabat perempuan bangsa dan pemirsa yang berbahagia, puasa adalah merupakan ibadah yang istimewa, di mana tidak bisa puasa ini kita pamerkan, tidak bisa puasa ini kita riak supaya bisa dilihat oleh manusia. Karena di dalam hadis qudsi diterangkan, kullu amali bani adama lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzihi. Dalam hadis qudsi ini bahwa ibadah puasa hanya Allah lah yang tahu dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Untuk itu mari kita ambil dua hikmah di dalam ibadah puasa ini sebagai tangga untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dalam puasa ini kita diajarkan untuk bisa beribadah dengan ikhlas. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kita dalam ibadah ini kecuali dengan ikhlas. Maka ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita supaya kita bisa berbuat berikhlas. Dalam puasa ini kita tidak bisa mengharapkan berapa yang kata diberikan, karena wa ana azbi, Allah yang maha tahu. Dan ibadah kita tidak bisa kita pamerkan kepada manusia agar mereka melihat kepada kita. Kok seandainya di dalam puasa ini kita batal sekalipun, di tengah jalan tidak seorang pun yang tahu, bahkan suami dan keluarga kita pun juga tidak tahu. Maka dalam hal ini semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mukhlis, yang bisa beramal, beribadah dengan ikhlas. Yang kedua, kita diajarkan untuk berlaku sabar. Karena di dalam hidup ini kalau kita tidak sabar, maka hidup kita adalah merupakan hidup yang menyesal. Sabar tidak hanya dalam menghadapi cobaan, tetapi sabar dalam beribadah dan juga sabar meninggalkan maksiat. Ketiga-tiganya membutuhkan kesabaran. Di dalam puasa ini kita diajarkan untuk bisa berbuat sabar, mulai dari menahan nafsu. Bukan tidak hanya menahan nafsu makan dan minum saja, tapi lebih pada dari itu kita harus mampu bersabar untuk menjaga seluruh anggota badan kita atau kaful jawari anil asami, supaya kita bisa menjaga anggota badan kita. Mata kita, qadrul basori, jangan melihat yang maksiat, tetapi alihkan mata kita ini melihat hal yang bermanfaat. Yang kedua adalah hifdzul lisan, lisan kita. Kalau kita mampu menjaga makanan dan minuman tidak masuk di mulut kita, maka jangan sampai perkataan yang tidak baik keluar dari mulut kita. Bahkan lisan ini memang sangat dahsyat, karena 5 perkara khamsatu asya tuhbitu shaum yang bisa menghilangkan, yang bisa merusak pahala puasa. 5 hal ini, yang 4 adalah keluar dari lisan, yang 1 dari mata. Maka jagalah lisan kita, perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah kaful udhun, telinga kita juga kita jaga supaya jangan mendengar hal-hal yang buruk, tetapi alihkan, dengarkanlah hal yang bermanfaat.
hal-hal yang baik. Yang keempat, juga harus menjaga perut kita supaya jangan kemasukan makanan yang haram. Karena yang kelima, walaupun makanan yang halal, kita harus bisa menjaga jangan sampai berlebih dalam berbuka nanti. Karena dengan berlebih kita makan berbuka, maka mengganggu ibadah kita selanjutnya di malam hari qiyamul lail yang tidak kalah juga pahalanya dahsyat, yaitu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selanjutnya, perempuan bangsa dan juga pemirsa yang berbahagia, dengan kesabaran inilah kita akan mencapai tingkatan yang tinggi. Dan juga termasuk menjaga diri kita, jari-jari kita. Tidak hanya mulut yang berbicara, tetapi jari-jari kita bisa berbicara kemana-mana dengan media sosial ini. Maka jagalah, jangan sampai memberitakan, jangan sampai mengirimkan hal-hal yang hoak yang bisa menjadi fitnah di sana sini. Apalagi suatu yang seperti ini. Maka dengan puasa ini semoga kita bisa berlaku ikhlas dan juga sabar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.